Baik, sekarang masuk pada bab setelahnya. Selesai dalam bab tentang al-isti'adzah. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kata beliau rahimahullahu taala, qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun min asy-syirki an yastaghitha bi ghairillahi aw an yad'uwa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan beristighosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau an yad'uwa, dia berdoa ghairahu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini beliau menyebutkan dua perkara dalam judul bab, yaitu masalah istighosah dan masalah ad-doa, berdoa secara umum. Istighosah talabul gaus, meminta al-gaus. Gaus itu meminta pertolongan ketika dalam keadaan genting. Nah, kalau minta pertolongan dalam keadaan biasa-biasa, tidak terlalu gawat, maka namanya isti'anah. Kayak namanya isti'anah. Nah, mau tenggelam, sudah kapalnya sudah bocor, sudah tenggelam, tolong. Nah, ini namanya gaus. Karena sudah gawat, sudah genting. Tapi kalau masih keadaannya biasa, minta pertolongan, maka namanya isti'anah. Maka al-gaus itu lebih dalam maknanya daripada sekedar isti'anah. Baik. Dan di sini beliau menggandengkan doa kepada istighosah. Padahal doa ini lebih umum bentuknya. Doa ini lebih umum. Karena doa itu asalnya doa kan meminta. Dibawa doa ini, jadi doa ini kata jenis. Isim jenis, di bawahnya ada berbagai macam bentuk doa. Isti'anah masuk dalam bentuk doa. Karena isti'anah itu minta pertolongan. Isti'adzah, minta perlindungan. Istighosah, minta pertolongan ketika gawat, genting. Nah, ini semua masuk dalam kategori doa. Karena doa itu meminta. Tergantung minta apa nantinya. Kalau minta pertolongan, isti'anah namanya. Minta pertolongan di saat gawat, istighosah namanya. Minta perlindungan, isti'adzah namanya. Tapi semuanya dianggap permintaan, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini kalimat umum, lebih umum daripada istighosah. Maka semua istighosah itu doa, tapi tidak semua doa itu istighosah. Kan begitu. Begitu pula isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua isti'adzah pasti doa. Tidak semua doa itu isti'adzah. Karena doa ini lebih umum daripada sekedar isti'adzah atau istighosah. Baik. Dan sini beliau menjelaskan bahwasanya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Maka kalau beristighosah merupakan kesyirikan, maka lebih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighosah kan bentuk doa yang lebih khusus, yaitu minta pertolongan ketika gawat darurat. Kan begitu. Nah, kalau bentuknya diharamkan, dikatakan syirik, maka bentuk secara umum juga dikatakan syirik. Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini. Wa qaulullah ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, wa in yamtaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau
dan tidak pula sanggup menolak bahaya darimu. Fa in fa'alta, kalau kamu kerjakan itu, fa innaka minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyam tasqallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu. Kenapa termasuk orang yang zalim? Kenapa dilarang? Berdoa kepada Allah. Karena kalau kamu atau kalau Allah Subhanahu wa taala merasakan menurunkan kepada engkau bencana, musibah, fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa menyingkap musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah inginkan padamu kebaikan, fala radda li fadli. Tidak ada yang sanggup menolak kebaikan Allah. Kena musibah, Allah ingin turunkan bencana, tidak ada yang sanggup mengangkatnya kecuali Allah. Allah inginkan kamu terkena kebaikan, dapatkan nikmat, tidak ada yang sanggup menolak. Kalau begitu apa gunanya berdoa kepada Allah? Apa gunanya berdoa meminta kepastian Allah Subhanahu wa taala? Yusiu bihi man yasha'u min ibadihi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah menimpa mengenai siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qalu innal ladzina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang, siapa saja yang kalian sembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rezeki kalian. Nah, ini bantahan. Karena kebanyakan orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini rezeki. Rezeki dalam bentuk harta maupun rezeki dalam bentuk kesehatan, rezeki dalam bentuk keselamatan, keamanan. Kembali ke situ. Nah, maka Allah menegaskan, mereka tidak punya rezeki, rezeki kalian tidak di tangan mereka. Fabtaghu indallahi rizqa, akan tapi carilah rezeki kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, menyembahlah kepadanya, washkurulah, bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa qawluhu man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husira an-nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah, adakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa selain Allah Subhanahu wa taala? Yang mana selain Allah tersebut tidak bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Dan mereka yang didoa itu, yang berdoa kepadanya, mereka itu lalai terhadap doa-doa yang didoai kepada mereka. Dan tak kala manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka sembahan mereka yang mereka berdoa kepadanya akan menjadi musuh mereka, menjadi musuh orang yang menyembahnya, dan orang yang disembah akan mengkafiri penyembahan orang yang menyembahnya. Wa qalu amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahum ma Allah. Atau siapakah yang bisa menjawab doa orang yang terdesak, orang yang berada dalam keadaan gawat, genting, kalau dia berdoa kepadanya? Siapa yang bisa menjawab? Dan siapakah yang sanggup untuk menyingkap kejelekan? Dan siapakah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini? Ailahum ma Allah. Kalau begitu apakah ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ayat. Kemudian dari hadis rawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya bahwasanya di zaman Nabi sallallahu ada seorang munafik yang mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita berdiri, kita minta istighosah kepada Rasulullah sallallahu dari orang munafik ini. Kita minta perlindungan. Pertolongan kepada beliau untuk dilindungi dari kejelekan munafikin. Istighosah. Maka apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yastaghatsu bi, innama yastaghatsu billah." Sesungguhnya tidak boleh beristighosah dengan menggunakan saya. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil yang beliau bawakan dalam masalah ini. Baik. Sebelum masuk dalam menjelaskan makna doa di sini atau makna istighosah lebih dalam atau menjelaskan tentang makna ayat, perlu diketahui bahwasanya doa asalnya tidak boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun juga. Nah, karena dalil-dalil yang datang mencakup. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala tandingan yang lain. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun.
Sesungguhnya siapa yang berdoa kepada selain Allah sembahan yang lain, yang mana perbuatan mereka yang tidak ada argumen, bukti, penguat padanya, dalil padanya, maka sesungguhnya hisabnya di siroknya dan tidak akan beruntung orang yang kafir. Nah, dan tujuan Rasul menyatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, maka namanya ibadah tidak boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ada bentuk-bentuk doa. Ingat doa secara bahasa mana ya? Meminta. Kan gitu. Meminta sesuatu. Nah, ada bentuk-bentuk doa yang bisa diarahkan kepada makhluk ketika terpenuhi syarat. Ada beberapa syarat disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama, dia hidup. Dia hidup. Yang kedua, dia hadir dan mendengar doa kita, permintaan kita. Syarat yang ketiga, dia mampu. Artinya apa yang kita mintakan ini adalah perkara yang dimampu oleh makhluk. Perkara yang dimampu oleh yang kita mintai tersebut. Tapi ini tiga syarat, nanti terkumpul tiga-tiganya, baru boleh berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Kapan tidak terkumpul tiga-tiganya, atau kapan hilang salah satu, atau hilang tiga-tiganya, hukumnya syirik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat syaratnya. Misalnya kita bilang pada seorang apa namanya, tolong saya diambilkan ini, tolong saya diberikan itu, tolong bantu saya angkat meja. Ini doa atau tidak? Hah? Doa kan? Meminta ini. Doa secara bahasa kan meminta. Doa at-talab. Meminta. Maka di sini diperbolehkan. Kenapa? Orang yang hidup kemudian hadir dan mendengar ucapan kita dan dia mampu. Dia mampu. Tolong pinjam saya ini, pinjam saya uang. Dan dia mampu. Orang yang hidup hadir dan mendengar, maka ini diperbolehkan. Baik. Kalau tidak terpenuhi syarat dari tiga ini atau seluruhnya, maka masuk dalam kategori doa yang terlarang. Misalnya, syarat yang pertama tidak terpenuhi syarat al-haya, hidup. Yang didoai adalah orang yang meninggal. Apapun yang didoai, ini hukumnya syirikan. Karena yang didoai adalah orang yang telah meninggal. Minta apa saja? Minta syafaat, minta rezeki, minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori syirikan. Nah, atau misalnya dia minta diselamatkan dari sesuatu, perahunya tenggelam, mau tenggelam misalnya, kemudian dia minta doa kepada orang yang telah meninggal. Nah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal dalam keadaan seperti itu, kecuali ada keyakinan tertentu terhadap orang yang meninggal itu. Oh, dia mampu ini, dia mampu ini, gitu kan? Karena asalnya semua tahu orang meninggal tidak disebutkan apa-apa. Tapi kalau keadaan seperti itu, gawat, dia berdoa kepada orang meninggal, tidak mungkin lahir ucapan doa kepada orang meninggal kecuali ada keyakinan tertentu tentang kehebatan orang meninggal tersebut. Bisa mengatur ini, bisa mengatur itu, kan? Disinilah letak kesyirikannya. Nah, ini keyakinan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau yang kedua, anggaplah orang yang hidup, orang yang mampu, tapi tidak hadir, tidak mendengar. Ini sudah sering kita kasih contoh. Orang dalam keadaan terjepit dikepung oleh musuhnya. Kalau dia mengatakan, ya Syekh Fulan, selamatkan saya, tolong bantu saya ini. Gurunya, yang mengajarkan dia ilmu, tolong saya begini. Gurunya mungkin masih hidup, tapi di tempat lain. Maka ini hukumnya kesyirikan. Walaupun orang yang hidup, walaupun orang yang mampu untuk menyelamatkan, tapi kalau dia di tempat yang jauh, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin dia berdoa kepada orang yang sangat jauh di sana, kecuali ada keyakinan si Tuhan mengetahui perkara gaib, mengetahui keadaan saya sekarang. Dan keyakinan mengakui ada orang yang tahu perkara gaib dengan Allah, ini keyakinan kekufuran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan
orang yang membenarkan dia betul tahu perkara gaib, ini hukumnya itu kufur. Karena mengingkari ayat dalam sekian ayat, banyak ayat dalam Al-Quran. Nah, bentuk yang ketiga, anggaplah orang yang hidup, orang yang hadir. Saya minta perkara-perkara yang dari mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke ustadznya, tolong, saya diberikan berkah, berkah saya. Ini kesyirikan. Berkah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang memiliki berkah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Minta berkah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tolong nanti saya diberikan syafaat. Nah, ini juga adalah perkara yang terlarang. Karena dari mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi saya kasih patokan bahwasanya istighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah orang yang hidup, orang yang hadir. Tapi kalau yang didoa itu permintaan yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ini hukumnya adalah syirik akbar. Nah, tapi kalau ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak termasuk. Tapi perbuatan sia-sia. Misalnya ada orang pincang. Kemudian dia katakan, tolong dulu kejarkan kucingku. Cepat. Nah, mampu tidak? Tidak mampu. Orang lincah saya belum tentu bisa dapat kucing kalau dikejar. Ini orangnya pincang dia. Ini kan mampu, asalnya kan makhluk mampu. Cuman pada dia ini orang yang tidak mampu. Makanya hukumnya bukan kesyirikan, walaupun orang yang tidak mampu. Karena makhluk yang lain mampu begitu. Ya, makhluk yang lain mampu. Ini hukumnya sia-sia. Sia-sia. Bedakan dengan yang tadi, tidak ada yang mampu kecuali ini memang Allah. Kali ini dia yang tidak mampu, tapi makhluk lain mampu, mungkin orang lain yang sehat, kan begitu. Jadi bedakan. Kalau dia minta istighatsah, minta perlindungan, pertolongan kepada selain Allah, walaupun dia hidup, walaupun dia mendengar, hadir, tapi pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, ini hukum syirik. Tapi kalau tidak ada yang mampu, tapi kalau dia yang tidak mampu, tapi orang lain belum tentu, ini bukan kesyirikan. Hukumnya ya paling tinggi perbuatan yang sia-sia. Atau minta tolong, dia mau tenggelam, minta tolong pada orang yang tidak tahu berenang. Ini kesia-siaan kan gitu. Ya, termasuk dalam kategori kesyirikan. Kecuali kalau dia yakini, itu diam-diam tidak tahu berenang, tapi punya itu, punya ilmu itu. Ini kesyirikan sudah kalau begitu. Atau itu orang buta tapi ada mata indera keenamnya, bisa mengetahui dan itu. Ini lain lagi masalahnya. Keyakinan-keyakinannya itu yang bermasalah. Keyakinan-keyakinannya yang bermasalah. Baik. Nah, pembagian doa ini pula yang berlaku pada istighatsah. Istighatsah pun seperti itu. Jadi doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah seperti ini pembagiannya. Semuanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau terpenuhi 3 syarat. Hidup, hadir, mendengar, dan mampu mengerjakan. Mampu dan kerjakan. Makhluk mampu mengerjakannya. Kapan hilang salah satunya? Maka doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah kesyirikan kalau diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, jadi istighatsah yang dibolehkan kepada Allah hanya yang terpenuhi tiga sifat itu. Sebagaimana ketika salah seorang kaumnya dari Firaun itu berkelahi dengan kaumnya Musa dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa keluar kan, maka disebutkan dalam Al-Quran, "Fastaghatsahu alladhi
min syi'ati alladhi min aduhi. Maka orang Bani Israil ini yang satu kaum dengan Nabi Musa beristighosa kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya dari kaumnya Firaun. Fawaqahu Musa faqadu alaihi. Maka Musa pun meninjunya, kemudian dia mati. Nah, maka di sini dikatakan fastaghatsahu. Orang ini minta istighosa kepada Nabi Musa untuk menolong dia menghadapi musuhnya. Sekarang istighosa dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Kenapa? Nabi Musa hidup, Nabi Musa hadir, dan Nabi Musa mampu. Maka ini dibolehkan dia istighosa kepada Nabi Musa. Disebutkan Al-Quran dan tidak diingkari. Tidak diingkari hal tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya dari perkara yang perlu diketahui dalam masalah doa terbagi menjadi dua. Ada dua masalah dan ada dua ibadah. Dua masalah dan ada dua ibadah. Doa masalah, doa minta sesuatu atau doa minta perlindungan dari sesuatu. Inilah yang kita kenal. Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh si fulan lagi berdoa, artinya apa? Oh dia minta ini, dia minta sesuatu atau boleh dari sesuatu. Doa minta sesuatu lah. Apakah sesuatu yang diminta itu berupa kebaikan atau minta perlindungan dari kejelekan? Ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta itu, saya berlindung dari ini, berlindung dari itu. Ini doa masalah namanya. Dan ada namanya doa ibadah. Doa ibadah itu semua ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, menyembelih, bernadar, yang disyariatkan. Nah, seterusnya ini merupakan doa. Dinamakan dia doa ibadah. Kenapa? Karena ketika orang beribadah ada sesuatu yang diminta dalam hatinya. Sekarang kalau kita sholat, ada tidak sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat? Hah? Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak yang kita harapkan dari Allah? Minimal harapkan surga, berlindung dari neraka, kan begitu? Minimal itu orang sholat. Sedangkan ini terus minta kan kalau begitu? Minta surga, minta perlindungan dari neraka. Artinya doa. Dan tidak salah satupun ibadah yang kita kerjakan kecuali di dalam ibadah tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harapkan dengan ibadah kita. Menyingkirkan dur dari jalanan, menyingkirkan batu di pinggir jalan, apa di tengah jalan. Ini termasuk dari ibadah. Ketika kita singkirkan itu, ada pasti yang terbetik dalam hati kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doa. Dikatakan dia doa ibadah karena semua ibadah itu terkandung doa di dalamnya, walaupun dia terucapkan. Tapi ada yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Makanya semua ibadah dikatakan doa karena adanya permintaan itu dalam hati. Doa ibadah. Kalau doa masalah langsung diucapkan dengan lisannya. Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, saya berlindung dari ini, saya berlindung dari itu. Ini doa masalah. Kalau doa ibadah, semua ibadah karena dalamnya terkandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah mengetahui hal ini, pembagian ini perlu untuk mengetahui bahwasanya doa tadi yang terbagi menjadi boleh dan yang tidak boleh kalau terpenuhi 3 syarat, tidak boleh kalau terhilang salah dari 3 syarat. Ini hanya berlaku pada doa masalah. Adapun doa ibadah tidak boleh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ibadah kan? Salat. Ada tidak perinciannya boleh kepada Allah, boleh kepada Allah. Tidak ada. Itu pada doa ibadah. Menyembelih. Nah, dan seterusnya. Kalau doanya doa ibadah, maka tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya doa masalah, ini boleh tadi. Dikepasin Allah kalau terpenuhi 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat. Baik. Nah, sekarang kita lihat dari ayat yang disebut oleh pengarang rahimahullahu taala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat padamu. Lihat, perhatikan di sini. Wala tad'u, janganlah engkau berdoa. Doa apa yang diinginkan di sini? Doa masa atau doa ibadah? Jangan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masa atau doa ibadah? Hah? Masa atau doa ibadah? Doa ibadah? Dua-duanya. Tidak boleh doa masalah, tidak boleh pun doa ibadah. Jadi doa yang diinginkan di sini umum. Tidak boleh berdoa kepada Allah doa masalah. Saya minta ini, minta itu, minta ini. Tidak boleh. Kecuali kalau terpenting kesehatan ya. Dan tidak boleh doa ibadah. Tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya. Kemudian lihat, disifatkan selain Allah Subhanahu wa taala sifatnya bagaimana? Ma, apa-apa. Ma di sini umum. Apakah dia hidup, meninggal, manusia kah dia, jin kah dia? Ya, manusia atau jin, laki-laki maupun perempuan, semua sifatnya semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat umum selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, la yanfa'uka wa la yadurruk. Walaupun nabi, ini sifatnya. Tidak bisa memberikan manfaat pada kamu dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Makanya nanti dalam ayat, dalam bab yang akan datang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW dalam perang Uhud terluka beliau dan pecah di geraham beliau, terkena tombak oleh kaum musyrikin di perang Uhud. Nah, maka beliau SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin satu kaum bisa beruntung ketika mereka melukai nabi-nabi mereka? Ketika mereka melukai nabi mereka. Jadi artinya Rasulullah menghukumi mereka tidak beruntung. Mereka tidak beruntung sini banyak sekali konsekuensinya. Tidak dapatkan hidayah, pasti masuk neraka dan lain-lainnya. Jadi menghukumi beliau sallallahu. Kaifa yuflihu qaumun? Bagaimana mungkin kaum bisa beruntung? Dan mereka lain beliau mendoakan kejelekan. Allahumma al'an fulan wa fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Sebutkan namanya orang-orang. Beliau berdoa ini apa? Bukan berdoa doa semena-mena, artinya doa tanpa hak. Beliau punya hak untuk berdoa karena dilukai. Ya. Patah bahunya. Kemudian gigi geraham beliau pecah. Berhak. Dan adat manusiawi secara akal, tabiatnya ketika dizalimi membalas. Dan itu memang tidak diingkar dalam syariat membalas. Kecuali kalau berlebihan dari yang dilakukan pada dirinya. Jadi beliau dilukai, balas menjawab dengan doa kejelekan. Maka bukan doa semena-mena, tapi sekedar pembelaan diri. Itu pun bukan untuk membela orang lain, sahabat-sahabatnya, membela diri beliau sendiri. Berdoa dengan doa seperti itu. Apa yang Allah perbuat dengan doa seperti itu? Menurunkan ayat teguran. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu ya Muhammad tidak punya urusan sama sekali. Mereka beruntung atau tidak? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak punya urusan sama sekali wahai Muhammad. Allah ingin siksa mereka atau berikan taubat pada mereka. Mereka orang zalim. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak punya urusan menghukumi mereka mau dilaknat, mereka tidak beruntung, bukan urusan kamu. Tugas kamu balak menyampaikan saja. Buktinya apa? 3 orang yang beliau doakan kejelekan terakhir masuk Islam. Nah, dan menunjukkan 3 orang ini besar sayang kepada Nabi sampai 3 orang ini saya doakan. Tapi ternyata Allah berikan hidayah kepada 3 orang sahabat ini. Radhiyallahu ta'ala masuk Islam. Jadi kita lihat Nabi SAW dilukai dengan duka yang sangat parah. Ya. Kemudian beliau juga berdoa dengan doa yang hak. Artinya berhak beliau untuk membela diri beliau. Dengan mendoakan kejelekan para orang lain. Tapi sayang doanya pada perkara-perkara yang dari mampu kecuali Allah. Ya, masalah keberuntungan, masalah itu bukan urusan makhluk, urusan Allah itu. Walaupun untuk membela diri sendiri dan dia hak, dia berhak. Saya berhubung doanya pada perkara-perkara yang dari mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memastikan, maka turun teguran. Ini Muhammad mau membela dirinya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sanggup memberikan manfaat pada dirinya. Dari sampai dirinya. Nah, sifatnya la yanfa'uka wa la yadurruk. Apalagi saya Nabi tidak bisa memberikan manfaat pada kamu dan tidak bisa memberikan mudarat. Nabi saya seperti itu sifatnya. Apalagi saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma wali-wali. Nah, cuma syekh lainnya. Baik.
Makanya pernah di kalangan para sahabat, setelah Nabi meninggal ada yang pergi ke kuburan Nabi minta-minta. Beristighosa, minta hujan. Baik. Kemudian Allah menghukumi, fa in fa'alta, lihat ya, wala tad'u. Janganlah engkau. Di sini kalimatnya engkau. Engkau itu anta dalam bahasa Arab satu orang. Sekarang siapa yang dia bicara ini? Oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Wala tad'u, janganlah engkau. Bukan Allah tidak berfirman janganlah kalian, tapi katakan janganlah engkau. Kapan engkau di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terima Al-Qur'an kan? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sekali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada engkau. Wahai engkau wahai Muhammad, kamu wahai Muhammad, langsung orangnya. Wahai fa'alta, kalau engkau mau kerjakan itu Muhammad, coba-coba kamu kerjakan wahai Muhammad, fa innaka minadh dhalimin. Maka pasti kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Zalim yang diinginkan sini bukan zalim kecil, tapi zalim akbar yang mengeluarkan dari agama, kesyirikan. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Makanya orang musyrik kadang dikatakan dia orang yang zalim. Zalim akbar, zalim besar. Lihat Nabi Muhammad diancam dengan ayat ini. Dan dihukumi kalau kamu coba-coba berdoa kepada Allah, doa masal maupun doa ibadah, kamu akan termasuk orang yang zalim. Nah, termasuk orang yang zalim. Dikatakan dia zalim, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu doa, masalah maupun ibadah, tempatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala zalim, karena bukan pada tempatnya itu ibadah. Makhluk tidak berhak mendapatkan ibadah. Dia seperti kita, seperti makhluk yang lainnya. Baik. Ini alasan yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala, atau ini bantahan yang pertama kepada semua orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman yang pertama. Yang pertama, alasannya karena dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada engkau. Jangan pada engkau, pada diri mereka sendiri tidak bisa. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat hujah-hujah yang Quran ini memutus semua dari latar lagi setelahnya. Alasan yang kedua, wa yamtakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah ingin merasakan, menimpakan kepada kalian dur, bahaya, mudarat, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada sanggup mengangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah inginkan pada kalian kebaikan, kepada engkau wahai Muhammad kebaikan, fala radda li fadlihi. Tidak ada sanggup menolak kebaikannya. Ini dua. Orang berdoa kepada Allah, doanya ini dapatkan manfaat, terlindung dari bencana. Sementara Allah menafikan. Kalau Allah inginkan kena pada kamu bencana, tidak ada sanggup mengangkat. Kalau Allah inginkan kamu mendapatkan nikmat, tidak ada sanggup menolak. Kalau begitu tentu apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini hujjatul balighah, hujjah yang betul-betul dalam dan memutus semua bentuk-bentuk kesyirikan. Doa, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar doa, semua penyembahan ini intinya. Dapatkan manfaat, menolak mudarat. Saya intinya. Dan dalam hati ini Allah sudah putuskan dari dua sisi. Harapan orang yang menyembah kepada orang yang siapa yang disembah itu. Yang pertama, orang yang kamu sembah tidak sanggup memberikan manfaat dan tidak sanggup memberikan mudarat. Yang kedua, kalau Allah inginkan pada kamu kejelekan, mereka tidak sanggup tahan. Tidak sanggup diangkat. Kalau Allah inginkan kepada kalian kebaikan, tidak sanggup mereka tahan. Yusiwi ma yasha'u min ibadihi. Nikmat Allah, keutamaan Allah menimpa mengenai hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Sedikit lagi. Qulu innal ladzina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang kalian doai selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rezeki kalian. Maka carilah rezeki dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, ayat yang kedua juga tentang masalah doa. Cuma di sini Allah melarang dari arah yang lain. Kalau tadi ayat yang pertama langsung penegasan, lah, jangan. Jangan berdoa karena begini dan begini alasannya. Kemudian di sini
bukan dalam bentuk larangan, dalam bentuk langsung alasannya. Dalam bentuk alasannya. Nah, dan di sini ditekankan pada permintaan rezeki. Kalau tadi manfaat ataupun mudarat, di sini tentang rezeki. Lebih ulus lagi daripada sekedar manfaat. Karena orang musyrikin di zaman Rasulullah seperti itu mereka. Kalau panen saya berhasil, setengahnya ada bagian ini untuk Allah, seperbegini untuk Allah, seperbegini untuk sembahan saya. Jadi Arab kaitan dengan rezeki. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kalian doa itu Allah Subhanahu Wa Taala, doa masalah maupun doa ibadah di sini umum juga. Sifat mereka la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki untuk kalian rezeki. Mereka tidak memiliki untuk kalian rezeki. Dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala macam rezeki, apa rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Nah, yang nampak maupun tidak nampak, yang umum maupun yang khusus, tidak seorang pun yang bisa memiliki rezeki tersebut. Nah, fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rezeki dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa'buduhu, dan menyembahlah kepadanya, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Di sini digandengkan antara ibtigha, berharap mencari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada yang kedua wa'buduhu, menyembah, dan yang ketiga washkurulah. Syukuran, digandengkan tiga perkara ini. Minta harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ibadah, dan yang ketiga syukur. Ini jenjang peribadatan yang sangat tinggi. Ibadah masuk dalam doa dan kesyukuran. Dan syukuran. Tentang masalah rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada, atau rezeki yang orang-orang yang menyembah itu meminta kepada siapa yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak disebutkan masalah-masalah yang lain? Nah, ini jalan karena hati, atau ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketergantungan hati yang paling besar yaitu dari sisi rezeki. Dari sisi rezeki. Letak di mana-mana itu. Nah, ada orang yang datang ke dukun pasti inginnya rezeki. Ya? Atau justru ada orang yang jaya dukun karena rezeki. Nah, yang mau berkhianat bersama dengan jin, rezeki. Nah, dan seterusnya. Pasti inginnya rezeki. Kenapa? Orang paham tanpa rezeki kehidupannya terancam. Dan rezeki sini rezeki sini apa dalam bentuk yang dia makan, berupa harta, kesehatan, lafiat, ketenangan hidupnya, tumanina dia dalam hidup, atau dalam bentuk kendaraan, dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori rezeki. Nah, dan sini diingatkan tentang besar rezeki, bahwasanya wabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kalian semua apa yang kalian minta. Apa yang kalian inginkan Allah berikan kepada kalian. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabtagu. Ketika dilarang untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk doa, dalam bentuk istighatsah, diisbat. Jadi an-nafyu wal isbat, penetapan. Fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari pada selain. Ini keyakinan seorang muslim. Rezeki yang didapat sama datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal. Rezeki apa saja yang didapatkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh dalam hidup kalian pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah Subhanahu Wa Taala sekedar sebab. Ada sebabnya dari bekerja, lewat atasannya, ada sebabnya dari orang tuanya, ada sebabnya dapat di jalanan, ada sebabnya panen, ada sebabnya di lautan, dan dengan nelayan misalnya. Sebabnya macam-macam, tapi asal nikmat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim,
kita setiap makhluk telah dituliskan takdirnya ketika di perut ibunya berumur 20 hari. Dekat di rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Telah dituliskan rezekinya. Rezeki berapa rezeki sepanjang dia hidup? Amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsara, penghuni surga atau penghuni neraka. Rezekinya dituliskan berapa rezekinya sepanjang dia hidup? Totalnya begini. Kapan habis rezekinya? Oh, pasti mati dia. Tidak mungkin bertambah umurnya. Tidak mungkin lagi hidup kalau sudah mati, sudah habis rezekinya. Saya tetapkan rezeki setiap makhluk. Nah, ada sebab, kadang Allah berikan dengan sebab, kadang tanpa sebab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kadang dia disangka, kadang tanpa sebab, tapi kebanyakan rezeki Allah pakai sebab. Jadi jangan meninggalkan yang kebanyakan, ingin cari yang kadang-kadang. Bisa jadi kalau inginkan dapat, ini yang betul. Walaupun kita tidak usah pasti dapat. Apa? Kalau kita tidak usah, kalau inginkan dapat. Betul. Tapi itu kadang-kadang. Kan begitu. Asalnya Allah menurunkan rezeki dengan sebab. Sebab itu yang ditempuh dengan bekerja dan lain-lainnya. Nah, dari kata di sini, "Fabtagu indallahi rizqa." Carilah rezeki hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diinginkan ini tentunya rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Walaupun semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Ada orang bilang, orang pencuri itu rezekinya atau bukan? Ketika dia mencuri misalnya, dikejar-kejar tidak dapat. Oh, rezekinya ini pencuri tidak dapat. Benar tidak kalimat ini? Nah, kata para ulama, rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Semua yang didapatkan yang masuk ke dalam perutnya itulah rezekinya, dari halal maupun dari haram. Rezeki itu takdirnya dia dapatkan. Cuma tentunya ada rezeki yang ma'dun yang diizinkan terpakai dan ada yang tidak diizinkan. Itu yang haram, tidak boleh. Baik. Maka maksudnya di sini carilah rezeki dari sisi Allah, itu rezeki yang halal, rezeki yang baik yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa batagi fima atakallahu darul akhirah wa atansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah persiapkan untuk kalian dari negeri akhirat, tapi jangan lupa kehidupan kamu di dunia. Jangan lupa bagian kamu di dunia. Jangan tuntut akhirat kemudian melantarkan duniamu. Melantarkan tanggung jawabmu, keluargamu. Nah, jangan akan pergi berdakwah kemudian meninggalkan keluarga dalam keadaan kelaparan atau bekerja dan lain-lainnya. Padahal tanggung jawab dia. Baik. Kemudian disebutkan, ini perintah yang pertama. Fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'buduhu, beribadahlah kepadanya. Nah, beribadahlah kepadanya. Yang ketiga, washkurulah, bersyukur. Ingat, minta rezeki pada Allah, ibadah dan syukur. Dah lepas tiga ini. Ini kaitannya dalam masalah nikmat ini. Dapatkan rezeki, ya dapatkan rezeki. Minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rezeki tersebut nanti berberkah kalau dibarengi dengan ibadah dan syukur. Jadi bukan saudara, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, titik. Tidak. Ada perintah dua selanjutnya perintah, ada dua perintah yang dengan dua perintah selanjutnya akan baik rezeki yang didapatkan. Wa'buduhu, sembah kepada Allah, washkurulah, syukuri apa yang kamu dapatkan itu. Artinya nikmat rezeki yang kita dapatkan tidak diikat dengan ibadah, tidak dibarengi dengan syukur, akan menjadi bala, musibah bagi yang miliknya. Makanya nikmat uang tersebut betul-betul nanti nikmat kalau dibarengi dengan ibadah dan syukur. Kalau tidak, maka menjadi musibah bagi dunia. Baik. Ibadah, kesyukuran ibadah. Dan situ terdapat isyarat bagaimana caranya orang beribadah dan beribadah yang benar. Wa'buduhu washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Orang beribadah kalau mau bagus ibadahnya landasi karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah karena terpaksa. Bukan ibadah untuk sekedar mau menghilangkan kewajibannya, menjatuhkan dosa, mengurungkan dosa. Tapi landasi ibadah dengan kesyukuran. Syukur saya lahir. Ketika lahir syukur mengenal agama.
Mana agama syukur, bukan agama macam-macam. Itu sunnah. Syukur bisa istiqomah. Syukur sampai sekarang masih bisa berdoa. Kesyukuran. Nikmat yang lainnya didapatkan, yang lengket pada tubuhnya berupa apa namanya, panca indera maupun yang lainnya. Nah, disyukuri dengan sebetul-betulnya syukur tinggal lahir ibadah. Sehingga kita tahu apa itu gunanya ibadah. Kesyukuran, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya ibadah yang kita kerjakan belum cukup untuk mensyukuri kebaikan Allah. Ya. Mata saja nikmatnya, seluruh waktu dari kumpul belum cukup tanding dengan nikmatnya mata. Belum cukup. Tapi orang berusaha untuk menyempurnakan sosoknya agar dengannya dia bisa semakin menjauhkan dosanya atau menghilangkan kejelekannya dari dirinya. Makanya lihat isyarat yang latifah, isyarat yang sangat halus. Rasulullah SAW ketika habis sholat disunahkan mengucapkan istighfar 3 kali. Ya? Sebelum kalau jadi imam, sebelum berbalik ke belakang ucapkan istighfar 3 kali. Atau sebelum berzikir-zikir lain istighfar 3 kali. Apa rahasianya? Orang kan identik istighfar itu kalau habis bikin dosa. Nah, sekarang habis ibadah istighfar. Tidak lain istighfarnya karena apa? Belum pantasnya sholat kita menandingi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih istighfar. Nah, ketika kita menyembelih harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan saya ini belum pantas dengan kebesaran ya Allah. Salat. Iya. 6. Bengkak-bengkak kakinya. Iya. 6. Matanya hitam. Tidur. Tetap istighfar. Kenapa? Belum bisa menandingi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup. Masih kurang ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan seluruh hartanya, seluruh jiwanya, masih belum tentu. Cukup ya. Di semua ibadah butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya istighfar kita butuh juga diistighfari. Ya. Istighfar kita juga belum sempurna. Masih tak butuh istighfar. Nah, oleh karena itu jenjang apa namanya? Ibadah ini seperti itu keadaannya. Jadi ibadah dilandasi dengan kesyukuran. Sebelumnya adalah kesyukuran dan setelahnya adalah istighfar. Karena itu ibadah. Nah, wa'buduhu washkurulah, dan bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Kalau Allah menegaskan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat. Nah, akan dikembalikan pada hari kiamat. Yang dengannya apa? Apa keharusannya kalau kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Keharusannya itu juga kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa akan diberikan pembalasan terhadap apa yang diperbuat. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat pembalasannya. Yang beribadah kepada Allah, yang bersyukur kepadanya akan dapat pembalasannya. Diingatkan ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Tidak akan kembali kemana-mana. Atau jangan berprasangka kalian tidak akan dihidupkan. Tapi hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan terdorong seorang untuk ibadah dan syukur. Ibadah dan syukur. Dua jenjang ibadah sangat tinggi yang dengannya lah Allah memuji Nabi Nuh alaihissalam. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah abdan, hamba syakura, yang bersyukur. Hamba lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekian dulu. Apabila seseorang terus-menerus dalam dosa besar sedangkan dia tahu, seperti seorang hakim, apakah ini mengeluarkannya dari al-sunnah? Mohon penjelasan. Ini siapa yang tanya? Anak hukum atau anak sekarang? Apakah mengeluarkan dia dari al-sunnah? Seorang keluar dari daerah al-sunnah dengan dua perkara. Ini kaidah yang perlu untuk sidang supaya jangan terlalu tasarruf, jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi orang keluar dari sunnah. Yang pertama, menyelisih satu usul pokok, satu saja, tapi usul masalah pokok dalam pokok ahli sunnah. Pokok ahli sunnah itu banyak. Bisa untuk melihat di buku-buku akidah seperti Syarh Sunnah, Ushul Sunnah, Akidah Salaf Ashabul Hadits, semua itu.
Itu terpokok semua itu, kecuali ada beberapa perkara-perkara yang diperselisihkan. Saat saya diselisih sudah keluar, walaupun dia ada ingkar yang lain. Tanya, dia meyakini Allah di langit. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Al-Quran kalam Allah. Dia meyakini semua keyakinan sunnah dia yakini. Satu dia langgar, membolehkan keluar kepada pemerintah. Membolehkan kudeta kepada pemerintah walaupun masih muslim. Membiarkan atau menghalalkan, membolehkan kudeta kepada pemerintah yang fajir, yang berbuat zalim kepada rakyatnya, walaupun dia masih muslim. Kapan dia yakini satu keyakinan keluar dari daerah sunnah, walaupun lainnya dia yakini. Karena masalah pokok. Masalah pokoknya. Yang kedua, dia meyakini dia menyelisih cabang saja, masalah cabang, tapi dia memperbanyak. Misalnya cabang tidak perayaan Isra Mi'raj. Cabang dia. Tapi yang berbanyak, ikut juga maulidnya, ikut juga tahun barunya, hijriahnya, ikut juga ininya, musabaqah tilawatul Qur'annya, ikut juga lain-lainnya, ikut semua. Ini sudah keluar dari daerah sunnah. Adapun dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari daerah sunnah. Selain kecuali kalau dosa besar masuk dalam perkara-perkara usul tadi. Sedangkan ini perkara dosa besar. Perkara dosa besar. Dan tentang hukum, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, di sini ada rincian. Kadang dosa besar dan kadang mengkafirkan keluar dari Islam. Makanya dalam masalah hukum ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana cara berdoa dalam salat? Misalnya setelah tasyahud atau dalam sujud. Apakah boleh dilafalkan, diucapkan, disirkan, atau cukup dalam hati? Nah, doa namanya doa itu diucapkan. Kalau dalam hati namanya bukan berdoa. Berniat atau berkata dalam hatinya. Bukan doa namanya kalau gitu. Jadi ucapkan. Nah, yang jelas pakai bahasa Arab, wajib dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam selain bahasa Arab. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan doa yang dimaksud di atas tidak boleh dilafalkan, cukup dalam hati. Karena jika dilafalkan itu berarti menambah bacaan salat. Ini pendapat yang salah. Karena bila menambah bacaan salat, hal yang dituntunkan, diperbolehkan doa di situ. Nah, aqrabu ma bainal abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat, waktu yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Faksiru fihi minad doa. Maka perbanyaklah sujud padanya. Boleh diambil doa dari hadits Rasulullah SAW atau doa yang dikarang sendiri. Karena kata Rasulullah perbanyak, bebas artinya. Doa dikarang sendiri dalam bahasa Arab. Jadi syaratnya berdoa dalam sujud tersebut atau sebelum salam itu, setelah tasyahud sebelum salam, di situ juga dua tempat istijabah. Syarat yang pertama harus dalam bahasa Arab, yang kedua tidak boleh dalam Al-Quran. Jadi harus dalam bahasa Arab dan selain dari Al-Quran. Apakah dari hadis atau dia karang sendiri, tidak bermasalah. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, ini batal sholatnya kalau diucapkan. Bagaimana posisi duduk dalam berdoa? Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW setelah sholat. Benar tentunya posisi duduk. Jangan kan posisi duduknya. Berdoa saya setelah sholat benar tentunya. Apalagi posisi duduknya. Setelah sholat itu orang berzikir. Tidak ada doa gitu. Berdoa aja dalam sholat. Bagaimana caranya? Tidak masalah kalau ada orang berdoa setelah sholat. Orang dekat dengan Allah ketika dia sholat, dia seharusnya dia berdoa. Nanti setelah salam putus antara dia dengan Allah, masa baru berdoa gitu. Nah, makanya tidak tempatnya tidak cocok berdoa gitu. Dan hadis yang menerangkan tentang keutamaan berdoa setelah salat lima waktu, ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Maka setelah salat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Terlalu banyak zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bisa sampai setengah jam kalau mau dibaca setelah salat itu. Adapun posisi duduk setelah sholat, ya bisa masih dalam keadaan tawarruk atau dia mau kayak orang sekarang bersila dan lain-lainnya, tidak masalah. Nah, naktabi. Alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.